Seorang raja yang begitu takut pada bencana memutuskan membangun candi untuk memblokir kekuatan alam. Langkah ini pun diikuti raja-raja besar Jawa hingga terciptalah kompleks candi termegah dari era Majapahit, yakni Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Oke teman-teman, kita masih di negara Indonesia dan bangunan sejarah yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat Sultan Salahuddin bersama Raja Richard menandatangani perjanjian damai dan mengakhiri Perang Salib ketiga. Yuk. Demi kenyamanan menonton video kami, tekan tombol ini untuk memunculkan subtitle bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Anda pun dapat mengatur speed video dengan menekan tombol ini. Siang itu, bumi berguncang hebat. Ledakan-ledakan dahsyat berdentam di angkasa. Gunung Kelut, salah satu gunung paling aktif di Jawa, meletus pada tahun 1334 Masehi. Begitu hebatnya aktivitas vulkanis tahun itu, negara Kertagama mencatatnya sebagai saat jelmaan Raja Dewa lahir di bumi. Dan pada tahun yang sama, para raton mencatat dikumandangkannya Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada. Di sepanjang sejarah, amukan Gunung Kelut mengakibatkan kerusakan yang parah dan menelan korban belasan ribu jiwa. Abu vulkanisnya tersembur ke hampir seluruh pulau Jawa. Leluhur kita mencoba menjelaskan kengerian gunung ini dalam kitab Tantu Panggelaran. Saat Dewa Gana bertapa, datanglah Batara Brahma yang mengujinya dengan pertanyaan, "Berapakah jumlah kepalaku? Jika salah menebak, matilah kau." Batara Brahma berkepala 5, namun disembunyikannya 1, sehingga Gana terkecoh dan menjawabnya 4 kepala. Batara Guru yang mengetahui trik itu segera menyelamatkan putranya, Gana, dengan memotong 1 kepala Batara Brahma hingga jumlahnya menjadi 4. Namun, Batara Guru kebingungan meletakkan potongan kepala sang Dewa Api. Bila dilempar ke laut, laut pun kering. Bila dilempar ke langit, langit pun terbakar. Akhirnya, kepala itu ditanamnya di Gunung Kelut. Karena menyimpan potongan kepala Dewa Api, Gunung Kelut berubah menjadi gunung api yang mengamuk dengan hebat ketika meletus. Berbagai upaya dilakukan orang Jawa kuno untuk mengatasi bencana vulkanis, mulai dari tindakan fisik berupa pembuatan bendungan dan sudetan sungai, hingga tindakan spiritual, yakni menenangkan penguasa Gunung Kelut dengan membangun tempat peribadahan pada lerengnya. Ketika gunung ini meletus seperempat milenium silam, Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri dibayangi kengerian akan kehancuran yang menjelang. Namun sesuatu terjadi. Setelah letusan berlalu, kerusakan yang terjadi tidaklah parah. Fenomena ini mengejutkan kalangan istana. Terembuslah kabar bahwa amukan Gunung Kelut mereda berkat doa atau puja yang dipanjatkan di lereng gunung oleh seorang pendeta bernama Empu Iswara Mapanji Jakwata. Begitu terkesannya Raja Kertajaya, tempat tinggal pertapa itu, yakni Palah, disakralkan dan dijadikan sima atau daerah bebas pajak. Di sana pun dibangun tempat peribadatan dan Raja Kertajaya senantiasa beribadah di dalamnya. Inilah titik anjak pembangunan Candi Palah yang kini dikenal sebagai Candi Penataran. Yuk, saya jelaskan. Begitu masuk, kita disambut 2 arca Dwarapala besar. Lalu ada Mandala Jaba atau profan yang disebut Burloka. Di sini terdapat Balai Agung, polos tanpa relief. Bagian atas bangunan ini terbuat dari bahan tidak permanen dan sudah hilang. Di mandala ini juga terdapat pendopo teras yang kemungkinan fungsinya sama dengan Balai Agung, yakni sebagai tempat persiapan ritual. Bangunan ini penuh dengan relief cerita Panji dan dibaca secara prasawaya atau berlawanan dengan jarum jam. Ada beberapa cerita yang dikenali, diantaranya Sri Tanjung dan Bubuk Sah Gagang Aking. Beberapa relief lainnya belum teridentifikasi. Terdapat umpak, 2 miniatur dan 1 menhir yang belum jelas fungsinya. Nah, yang paling terkenal di komplek ini adalah Candi Angka Tahun. Teman-teman perhatikan ya, gayanya khas Singasari, mengingatkan kita pada Candi Jawi di Pandaan. Di dalam candi ini terdapat arca Ganesha yang sebenarnya tidak berasal dari sini. Dan di bagian dalam cungkupnya terdapat Dewa Surya atau Dewa Matahari yang seringkali diidentifikasi sebagai Surya Majapahit. Selanjutnya kita melewati gapura yang hanya tersisa alasnya. Sampailah kita di Mandala Madya atau Burloka yang lebih suci dari area sebelumnya. Area ini agak sempit
Dan yang menonjol adalah terdapatnya bangunan yang diduga tempat menyimpan peralatan upacara. Kita mengenalnya sebagai Candi Naga, karena terdapat relief naga yang membelit bangunan ini. Bagian dalamnya kosong dan terbuka. Nah, selanjutnya kita melintasi sisa-sisa Gapura Paduraksa dan memasuki mandala utama atau Swarloka, yakni area paling suci. Disinilah terdapat Candi Induk. Meskipun megah teman-teman, namun ini hanya kaki candi. Badan candinya teronggok di tanah dan masih berupa susunan percobaan. Candi Induk ini memiliki 3 teras yang bisa kita naiki. Pada dinding teras bawah terukir fragmen kisah Ramayana. Pada dinding teras tengah terdapat relief Krishnayana. Sementara pada dinding teras teratas terdapat hiasan naga dan singa yang berselang-seling. Uniknya, naga dan singa ini memiliki sayap. Dipahat naturalis menyerupai sayap malaikat gaya Eropa. Tangga naik Candi Induk dikawal dwarapala dalam pahatan yang indah, meskipun banyak yang tidak utuh. Arca ini berdiri di atas Padmasana yang berisi tengkorak, sebagaimana arca-arca bernuansa Tantra Bhairawa. Candi Penataran memiliki 2 area pentirtaan yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada di sini, di dalam kompleks candi. Dan yang kedua berjarak 500 meter dari kompleks candi. Mempertimbangkan jaraknya, mungkin saja pentirtaan dalam kompleks ini adalah yang pertama dibangun. Sementara pentirtaan kedua baru dibangun setelah candi ini mengalami perluasan. Perintah yang melatari pembangunan Candi Penataran dicatat dalam Prasasti Pala, yang hingga kini tidak bergeser dari tempatnya. Namun tempat peribadatan yang dahulu digunakan oleh Raja Kertajaya, kini tidak ada lagi. Diduga sudah berkembang menjadi Candi Induk. Hal ini disebabkan candi ini terus mengalami perkembangan dan perluasan yang dilakukan para penguasa selanjutnya. Ini dibangun Raja kedua Majapahit. Ini dibangun Raja ketiga Majapahit. Ini dan ini dibangun Raja keempat Majapahit. Lalu ini dibangun Raja keenam Majapahit. Jadi terlihat ya, kompleks candi ini berdiri melintasi 3 masa kerajaan, yakni Kediri, Singasari, dan Majapahit, dan melibatkan 5 raja dalam pembangunannya. Hingga banyak sejarawan meyakini candi ini adalah candi negara. Pada masa keemasan Majapahit, jika Trowulan adalah pusat politik, maka Candi Penataran adalah jantung spiritualnya. Bahkan, dalam catatan Bujangga Manik, pada sekitar akhir masa kerajaan Majapahit, di awal abad 16, kompleks candi ini masih sangat ramai oleh peribadatan. Terus ikuti ya teman-teman, karena ada banyak misteri yang melingkupi candi terbesar di Jawa Timur ini, yang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Termasuk mengapa di candi ini terdapat begitu banyak naga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah untuk Anda, namun memiliki pengaruh besar bagi pekerjaan kami mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Sejarawan masih menduga-duga mengenai beberapa hal terkait candi ini. Pertama, mengenai atap candi yang hilang, tanpa menyisakan petunjuk apapun. Para arkeolog berusaha merekonstruksinya dengan mencontoh Pura Yeh Gangga di Bali, yang memiliki kesamaan dengan Candi Penataran, baik struktur bangunannya maupun tahun pembuatannya. Maka, diduga wujud Candi Induk Penataran adalah seperti ini. Jika benar demikian, candi ini pasti tinggi menjulang, agung, dan layak menjadi candi negara. Kedua, ada arca di depan Candi Angka Tahun yang masih belum teridentifikasi. Arca ini memegang aksamala dan kapak. Siapakah dewata yang memegang kapak? Di sebelahnya terdapat arca Dewi yang memegang aksamala dan tanaman sejenis padi. Kemungkinan ini Dewi Sri. Maka pendapat saya, apa bukan mustahil ini adalah arca Awatara Wisnu dalam bentuk Rama Parasu yang memegang kapak. Lagi pula, 2 relief di Candi Induk memahatkan kisah Ramayana dan Krishnayana, yang keduanya juga Awatara Wisnu. Rama Parasu dikenal sebagai awatara yang memusnahkan kaum kesatria, karena peperangan yang mereka kobarkan menyebabkan dunia menjadi tidak seimbang. Jika benar ini adalah Rama Parasu Awatara dengan posisi di Madala Jaba, maka seolah-olah arca ini sedang menjaga candi dari kerusakan akibat perang. Mungkinkah ini terkait perang saudara yang berkobar di Majapahit? Misteri ketiga di candi ini ada dalam ikonografi Candi Naga. Terlihat ya, candi ini dililit naga raksasa dan figur manusia sebanyak 9. Masing-masing figur membawa peralatan upacara berupa lonceng sambil menyangga naga dengan tangannya. Ada yang menganggap figur ini adalah raja-raja yang berpakaian pendeta. Sejarawan lain menolak karena tidak mungkin 9 raja berada dalam satu bangunan dan menduga figur ini adalah pendeta yang berpakaian raja atau kedewataan.
Oleh sejarawan lainnya, figur-figur ini dianggap dewi, dan ada juga yang menganggapnya para dewa, sehingga keseluruhan bangunan ini merepresentasikan kisah Samudra Mantana, di mana Gunung Mahameru dililit naga raksasa dan digunakan mengaduk samudra oleh para dewa. Peneliti lain mementahkan dugaan ini dengan alasan kisah Samudra Mantana selalu menampilkan sosok Asura sebagai pengimbang para dewa, sementara di bangunan ini tidak ada Asura. Menurut pendapat saya, ini jelas kisah Samudra Mantana versi Tantu Panggelaran, yang memang tidak menampilkan sosok Asura, tetapi hanya para dewa dan pendeta. Mungkin ada kesengajaan, ikonografi keduanya disatukan, untuk menyatakan sifat pendeta yang mencapai kedewataan. Dan ini memberi gambaran bagi kita, bahwa kisah Samudra Mantana versi Tantu Panggelaran sudah dikenal masyarakat Jawa kuno jauh sebelum kitab itu sendiri dituliskan. Bagi yang penasaran dengan dua versi kisah Samudra Mantana, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Maka jelaslah bahwa Candi Penataran adalah perwujudan Gunung Mahameru yang dibelit naga dalam kisah Samudra Mantana. Tak heran, candi ini penuh dengan naga. Hampir semua bangunannya dibelit ular naga. Mulai dari Bali Agung, pendopo teras, hingga Candi Naga yang tersohor ini. Bahkan, teras teratas di bangunan induk pun ikut diramaikan oleh figur ular bersayap. Layaklah jika candi ini disebut sarang naga. Candi Penataran sendiri awalnya dibangun untuk meredam amukan Gunung Kelut. Namun di masa Majapahit, candi ini berkembang menjadi sarana pemujaan dan belajar agama. Di zaman itu, dewa yang dipuja di candi ini disebut Sang Hyang Ancalapati atau Dewa Siwa yang bersemayam di puncak Gunung Mahameru, juga di gunung-gunung lain termasuk Gunung Kelut. Di awal video disebutkan bagaimana Gunung Kelut meletus hebat pada tahun 1334 Masehi. Momen itu bersamaan dengan lahirnya Raja Hayam Wuruk, sehingga Prapanca mencatat letusan ini sebagai pertanda bahwa jelmaan Batara Girinata atau Raja Gunung atau Dewa Siwa lahir ke bumi sebagai Raja Hayam Wuruk. Ini adalah cerminan konsep Dewa Raja yang berakar pada hubungan makrokosmos atau alam raya dengan mikrokosmos atau manusia, di mana mikrokosmos adalah bayangan dari makrokosmos. Dalam makrokosmos, penguasa alam adalah Batara Girinata, sementara dalam mikrokosmos, penguasa manusia adalah Raja Hayam Wuruk. Bisa dibilang, Raja Hayam Wuruk adalah bayangan dari Batara Girinata. Maka ketika tercatat beberapa kali bahwa Raja Hayam Wuruk beribadah di candi ini, menurut saya yang terjadi adalah penyatuan antara sang raja dengan Batara Girinata, laksana bayangan yang menemukan objek aslinya. Penyatuan inilah sebenarnya esensi Tantra. Sehingga tidak mengejutkan bila relief Panji yang merupakan personifikasi ajaran Tantra banyak dipahatkan di candi ini, bersama ular naga yang merupakan personifikasi dari energi Kundalini. Dengan beribadah di candi ini, Raja Hayam Wuruk diantar untuk menyatu dan menjadi Batara Girinata yang mengejawanta. Hal serupa juga terjadi pada diri Raja Kertajaya, raja pertama yang menjadi biang dibangunnya candi ini. Dalam Prasasti Palah disebutkan, setiap hari Raja Kertajaya beribadah di candi ini. Saya menduga beliau pun mencapai penyatuan dengan Batara Girinata, seperti yang dialami Raja Hayam Wuruk. Hal ini terlihat dari caratan para raton, di mana beliau digambarkan mengaku sebagai Batara Girinata dan meminta disembah oleh para agamawan. Sayangnya, para agamawan menolak dan memilih merestui pemberontak dari Tumapel bernama Ken Arok sebagai Batara Girinata. Ken Arok pun memanfaatkan momentum itu untuk menghabisi Raja Kertajaya. Jelmaan Batara Girinata melawan jelmaan Batara Girinata, dan Ken Arok menang hingga takluklah kerajaan Kediri. Anugerah yang diperoleh Raja Hayam Wuruk dengan Raja Kertajaya di Candi Penataran mungkin saja sama, namun yang membedakan adalah reaksi keduanya. Ada kesan takabur di dalam diri Raja Kertajaya ketika menuntut dirinya diperlakukan seperti dewa, sehingga hasil akhirnya sangatlah berbeda. Raja Hayam Wuruk semakin agung dan kerajaannya memasuki masa keemasan, sementara Raja Kertajaya tewas pralaya dan kerajaannya pun takluk. Apapun yang terjadi di masa depan, kadang-kadang memang ditentukan oleh reaksi kita hari ini. Maka, sikapilah apapun itu dengan sebaik-baik reaksi untuk mendapatkan sebaik-baik hasil.